serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kekalahan dramatis Timnas Indonesia dari Arab Saudi dengan skor 2-3 dalam laga perdana putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini jadi bahan pembicaraan seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena permainan Indonesia awalnya menjanjikan, tapi kemudian berubah jadi mimpi buruk. Dan hari ini kita akan bahas secara jujur dan mendalam siapa yang paling bertanggung jawab, dan apa langkah selanjutnya yang disampaikan langsung oleh sang manajer tim, Sumarji. Laga yang digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat seharusnya menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi Asia. Namun, hasil akhir berkata lain. Timnas Indonesia tumbang 2-3 oleh Arab Saudi yang tampil tak terlalu dominan, namun efisien. Indonesia sempat memberi perlawanan. Bahkan ada momen ketika Garuda sempat menekan habis pertahanan lawan. Tapi blunder demi blunder baik dari pemain maupun dari sisi pelatih menghancurkan segalanya. Salah satu yang paling jadi sorotan adalah pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda ini dianggap melakukan blunder taktik besar. Beberapa pemain yang tampil buruk di laga sebelumnya tetap dimainkan sebagai starter. Pergantian pemain terlalu lambat. Bahkan beberapa pemain seperti Mark Klok dan Jakob Sayuri yang dianggap tampil buruk bertahan hingga 90 menit. Lini tengah kehilangan kontrol dan respons Kluivert terlalu lambat membaca situasi. Netizen ramai-ramai menyalahkan strategi Kluivert. Bahkan muncul tagar hashtag blunder Kluivert yang sempat trending di X (Twitter). Namun dibalik semua itu, bukan cuma pelatih yang angkat suara. Di tengah badai kritik, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, akhirnya angkat bicara. Dan pernyataannya patut kita dengarkan baik-baik, karena ia mengakui kekalahan ini adalah tanggung jawab bersama. Dalam pernyataannya, Sumarji berkata, yang pertama, kami tentu mohon maaf atas perolehan semalam yang tidak menggembirakan. Bukan hanya sekadar permintaan maaf, Sumarji juga menyebutkan bahwa kekalahan ini adalah cambukan motivasi. Tentu hasil ini menjadi cambuk buat semuanya karena kami masih ada sisa 1 game lagi melawan Irak. Kalimat itu punya arti mendalam, karena artinya Timnas tidak ingin larut dalam kesedihan. Mereka tahu perjuangan belum selesai. Sumarji juga menyoroti mental pemain yang drop setelah kekalahan ini. Menurutnya, suasana di ruang ganti benar-benar sunyi. Para pemain kecewa. Beberapa bahkan terlihat frustasi. Kami semua merasa sangat kecewa karena pertandingan semalam itu di luar ekspektasi kita semuanya, ujarnya. Yang menarik, Sumarji juga mengungkapkan bahwa wasit justru tampil adil. Wasit sangat luar biasa, fair play, dan tidak membela salah satu negara. Itu apresiasi yang sangat luar biasa. Artinya, tidak ada alasan menyalahkan perangkat pertandingan. Kekalahan ini murni karena kesalahan internal. Sekarang, fokus tim sudah bergeser melawan Irak. Dan menurut Sumarji, ini bukan pertandingan biasa. Irak adalah tim dengan karakter kuat, fisik keras, dan mental baja. Maka dari itu evaluasi harus dilakukan secepat mungkin. Kami sudah berbicara dari hati ke hati dengan para pemain pagi ini, katanya. Tim Masur juga sudah bekerja ekstra keras untuk merawat para pemain yang kelelahan supaya kondisi fisik segera pulih. Satu hal yang jadi fokus utama adalah mengembalikan mental bertanding. Karena jika mental para pemain runtuh, maka pertandingan melawan Irak akan jauh lebih berat. Kami ingin mengembalikan secepatnya kondisi mental tim. Meskipun Indonesia kalah, harapan belum sepenuhnya hilang. Jika Timnas Indonesia bisa menang atas Irak, peluang untuk lolos ke fase berikutnya masih terbuka. Inilah saatnya bangkit. Kekalahan ini memang menyakitkan. Tapi justru dari rasa sakit itulah muncul dorongan untuk lebih kuat. Dan kita sebagai supporter punya peran penting, bukan untuk menghujat, tapi untuk mendukung tim ini kembali bangkit. Jadi, teman-teman, dari kekalahan ini kita belajar satu hal penting. Dalam sepak bola, kadang kita menang, kadang kita belajar. Patrick Kluivert memang melakukan kesalahan, tapi bukan berarti segalanya sudah selesai. Sumarji sudah minta maaf. Sekarang waktunya kita melangkah ke depan karena masih ada laga penting melawan Irak.
Kalau kamu masih percaya pada timnas, tuliskan di kolom komentar, saya tetap dukung timnas Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan info terbaru seputar Garuda. Penyerang utama Irak Ayman Hussein dipastikan absen dalam laga melawan Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru lega, karena ternyata absennya Ayman Hussein belum tentu jadi kabar baik. Kenapa? Karena Irak punya pengganti yang gak kalah mengerikan, bahkan mungkin lebih berbahaya di udara. Simak sampai selesai. Kalau kamu ngikutin kiprah timnas Indonesia beberapa tahun terakhir, nama Ayman Hussein pasti bukan nama asing. Pemain berusia 29 tahun ini adalah striker andalan Irak yang selama 2 pertemuan terakhir sukses mengacak-acak lini belakang Indonesia. Total dia cetak 3 gol hanya dalam 2 laga melawan kita. Salah satu ciri khasnya, kuat dalam duel 1 lawan 1, tajam di dalam kotak penalti, dan punya heading mematikan. Jadi ketika media lokal Irak Al-Mustaqila mengonfirmasi bahwa Ayman absen karena cedera, wajar kalau banyak fans Indonesia sedikit bernapas lega. Tapi apakah ini artinya pertahanan Indonesia bisa santai? Media Al-Mustaqila menyebutkan Ayman mengalami cedera saat bermain untuk klubnya Al-Karma di Liga Irak. Dia sudah tidak ikut latihan reguler bersama tim nasional, hanya menjalani sesi latihan individu. Dan keputusan akhir dari tim pelatih Irak, tidak mengambil risiko, Ayman dicoret dari 2 laga termasuk lawan Indonesia. Buat kita, ini tentu bisa dianggap sebagai peluang. Tapi peluang yang harus disikapi dengan hati-hati. Kenapa? Karena absennya satu pemain belum tentu melemahkan tim kuat seperti Irak. Mereka bukan hanya bertumpu pada satu orang. Pelatih Irak Graham Arnold sudah menyiapkan opsi lain. Dan nama yang muncul sebagai pengganti utama adalah Mohanad Ali. Striker berusia 25 tahun ini tampil gila-gilaan saat Kings Cup 2025 di Thailand. Dalam turnamen itu Mohanad cetak 3 gol hanya dalam 2 pertandingan dan bahkan mencetak gol penentu kemenangan atas tuan rumah Thailand di partai final. Bukan cuma statistik, tapi cara mainnya juga harus jadi alarm bagi timnas Indonesia. Mohanad punya karakteristik yang hampir mirip Ayman Hussein, kuat duel udara, pandai mencari ruang, dan tajam saat menerima umpan silang. Jadi meskipun Ayman absen, bukan berarti kita bebas dari ancaman bom udara milik Irak. Satu hal yang cukup mengkhawatirkan, Indonesia memang masih sering bermasalah saat menghadapi tim-tim dengan kekuatan fisik dan bola-bola atas. Duel udara jadi titik lemah yang terus berulang. Bahkan saat lawan Arab Saudi, beberapa peluang berbahaya lawan juga datang dari umpan silang dan bola mati. Dan sekarang melawan Irak yang punya pemain seperti Mohanad Ali, situasi itu bisa terulang lagi kalau kita nggak cepat evaluasi. Back sayap kita seperti Yaakob Sayuri atau Saina Patinama harus benar-benar siap menghadang aliran bola dari sisi lapangan. Karena Irak senang menyerang lewat flank dan mengirimkan umpan silang ke dalam kotak. Kalau biasanya Irak memainkan skema dengan target man tunggal yaitu Ayman, kini mereka kemungkinan akan sedikit mengubah gaya bermain. Bersama Mohanad Ali, Irak lebih fleksibel. Mereka bisa bermain lebih cepat, memanfaatkan ruang, dan lebih berani melakukan kombinasi pendek sebelum melepaskan umpan silang. Ini artinya Indonesia bukan cuma harus kuat di belakang, tapi juga harus lebih kompak dan disiplin dalam transisi bertahan. Bisa dibilang tantangan kita bukan hanya menjaga satu pemain, tapi mengunci seluruh cara Irak menciptakan peluang. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia? Lini belakang harus disiplin penuh, terutama duet back tengah seperti Jay Itzes dan Justin Hubner. Jangan beri ruang kosong bagi Mohanad Ali untuk menyelinap. Back sayap harus ekstra fokus. Pemain seperti Saina harus meminimalkan crossing dari sisi sayap Irak. Lini tengah harus agresif menutup pergerakan awal. Jangan biarkan Irak mengalirkan bola terlalu nyaman. Jangan kehilangan bola di area tengah.
Karena jika Irak mencuri bola dan langsung mengirim ke sisi sayap, itu bisa jadi malapetaka. Meski Irak tetap kuat, Indonesia juga punya senjata andalan, kecepatan, kreativitas, dan semangat juang tinggi. Kalau pemain bisa tampil optimal, serangan balik cepat Indonesia bisa jadi senjata mematikan. Kita juga sudah belajar banyak dari laga lawan Arab Saudi. Sekarang saatnya buktikan bahwa kita bisa adaptif, berani, dan fokus dari menit pertama sampai akhir. Jadi, absennya Aiman Hussein memang terdengar seperti kabar baik. Tapi jangan terlena, karena Irak masih punya bom lain yang siap meledak di udara bernama Muhammad Ali. Laga ini akan jadi ujian berat, tapi juga jadi kesempatan besar untuk menulis sejarah baru. Yuk kita dukung habis-habisan Timnas Indonesia. Isi kolom komentar dengan semangat kalian dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini.